Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam untuk masyarakat Sulawesi Tengah yang menonton video ini kapanpun Anda berada, dimanapun. Dan kali ini spesial kembali lagi saya Erwa Oktavia bersama Pak Andi Ruli Janggola sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, begitu Pak ya, Provinsi Sulawesi Tengah. Betul. Ataupun kita singkat dengan Cikasda, lebih mudah pengucapannya Pak. Dan kali ini saya berbahagia karena bisa ketemu sama Pak Andi Ruli Janggola lagi, dan kita akan membahas terkait bagaimana capaian-capaian dan juga apa program yang akan dilaksanakan sama Dinas Cikasda. Dan mungkin Bapak jelaskan Pak, bagaimana perjalanan dari Dinas Cikasda sendiri, program-program yang sudah dilaksanakan di tahun 2024 kemarin. Baik, terima kasih Emma atas kunjungannya. Mungkin sebelum memberikan informasi, sebaiknya kita minum dulu seteguk kopi. Betul Jadi sekali. kita minum kopi dulu ya Emma ya. Betul. Jadi saya dapat kopi spesial dari Pak Kadis. Kita coba dulu. Oke. Kalau bisa diberitahu Pak, ini kopi apa ini Pak yang sudah kita Kopi minum? lokal. Kopi lokal ya? Wow. Kopi Kalimago. Kopi Kalimago rasanya sangat khas dan pas, enak sekali. Siap. Oke Pak, silakan dilanjutkan program apa yang dilakukan sama Cikasda di tahun sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Emma sudah datang berkunjung ke Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Provinsi Tengah. Dan saya alhamdulillah tahun 2024 ada beberapa tugas yang diberikan kepada Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air Provinsi Tengah sesuai dengan penugasan Bapak Gubernur kepada kami. Ada beberapa proyek strategis. Proyek strategis itu antara lain yang melekat pada Dinas Cipta Karya itu kegiatan lanjutan multi-years project pembangunan Masjid Raya Sulawesi Tengah Baitul Khairat. Baitul Khairat. Ya, jadi sekarang sudah ada nama resminya, Emma. Alhamdulillah. Ya, Baitul Khairat atau dengan arti rumah kebaikan. Rumah kebaikan. Sudah diterbitkan SK penetapan namanya oleh Biro Hukum dan insya Allah nanti tanggal 7 Februari kita akan launching di lokasi pembangunannya. Ya. Betul. Pembukaan Slobung Pita Masjid Raya Provinsi Tengah Baitul Khairat. Nah, mudah-mudahan kemarin kunjungan Gubernur di akhir tahun Desember 2024 progresnya sudah 61%. Sampai dengan sekarang ini terus bertambah meningkat progresnya. Insya Allah April 2025, 30 April 2025 kontraknya selesai. Mudah-mudahan sudah langsung dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Betul, karena saya lihat juga Pak sudah sangat masif sekali pembangunannya Pak. Betul. Sudah mulai genteng-gentengnya ini disusun-susun. Iya, jadi di masjid itu yang sekarang lagi terpasang adalah enamelnya. Enamelnya. Ya, enamelnya itu didatangkan khusus diproduksi di Bandung. Dan di enamel itu memang warna yang muncul itu adalah warna yang bukan dicat lagi, tapi itu memang sudah diproduksi di pabrik dan di puncaknya itu ada tulisan lafaz Allah. Masya Allah. Ya, jadi itu biasa. Kalau orang naik pesawat kelihatan itu tulisan lafaz Allahnya di kolam renangnya, di lantai dasarnya, di ruang publiknya, landscape-nya itu ada tulisan Muhammad. Nah, gitu. Insya Allah lancar-lancar, April selesai dan bisa diakses oleh masyarakat. Digunakan, dimanfaatkan untuk sebagai sarana ibadah. Dan memang di masjid itu sendiri sudah dirapatkan kemarin pertanggal 6 Januari 2025 terkait dengan badan pengelola. Badan pengelola dari masjid ini terdiri dari badan pembina, badan pengawas, dan pengurus masjid. Pengurus masjid ini ada bidang pemeliharaan masjid, ada bidang syaraknya masjid, dan juga bidang pendidikan dan dakwahnya masjid. Nah, ini kemarin sudah digodok, mudah-mudahan saat serah terima pelaksanaan proyek masjid ini selesai di 30 April 2025, itu badan pengelolanya juga sudah bekerja aktif. Dan insya Allah dengan masjid ini semua harapan doa masyarakat Sulawesi Tengah itu bisa dipanjatkan melalui masjid yang megah ini. Amin. Karena ini juga merupakan salah satu harapan dari masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya umat Muslim, karena ini bakalan jadi salah satu masjid yang megah gitu Pak ya. Betul. Nah, ini juga mungkin boleh di-spill Pak terkait mungkin fasilitas ataupun hal-hal apa saja yang akan ada di Masjid Baitul Khairat ini Pak. Baik, masjid ini memang sejak era
Gubernur ketiga Pak Maruli Tambunan mengalokasikan tanah untuk pembangunan rumah ibadah, sampai ada beberapa periode gubernur yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan. Di zamannya Pak Banjela melaksanakan kegiatan pembangunan masjid yang pertama megah yang diberi nama Masjid Agung, karena waktu itu bertepatan dengan pelaksanaan STQ nasional yang ditunjuk di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga masjid ini dibangun. Nah, bencana pada saat 2018 Masjid Agung ini rusak. Sehingga harus diratakan dan dibongkar, sehingga kita di era kepemimpinan Pak Longki Janggola melaksanakan kegiatan sayembara. Sayembara itu bertujuan untuk mendapatkan pemenang desain dari masjid ini. Sehingga masjid ini didesain filosofinya, model domnya seperti itu dom yang pertama di Indonesia yang terbesar, luasnya itu kurang lebih 90 meter persegi, 90 meter diameternya, dan satu-satunya di Indonesia yang terbesar model kubahnya. Dengan filosofi itu Sulawesi Tengah ini adalah mutiara di Katulistiwa, sehingga itu berfilosofi terkait dengan mutiara, terbentuknya model masjidnya seperti itu. Sangat-sangat filosofi. Gitu. Filosofi pembangunan ini. Disayembarakan itu memang penilaian terkait dengan arsitektur masjid ini itu yang menjadi kriteria penilaian. Sehingga terpilihlah dari, kalau tidak salah itu ada 3 kontestan yang ikut. Nah, ini yang pemenangnya. Nah, di zamannya Pak Longki itu sudah dapat pemenang desainnya, lalu dibuat anggaran untuk mendesain, merencanakan dokumen perencanaan DED masjid dengan nilai yang lumayan fantastis sejak Provinsi Sulawesi Tengah ini berdiri, 386 miliar 700 juta. Angka itu memang angka pertama terbesar sejak Provinsi Sulawesi Tengah ini berdiri untuk melaksanakan pembangunan rumah ibadah. Dan sebagai pemenangnya PT PP di JRW-nya Pak Rusdi Mastura mengeksekusi kegiatan pembangunan fisiknya. Jadi memang ada rangkaian estafet dari setiap gubernur yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan rumah ibadah ini. Puncaknya di zamannya Pak Rusdi Mastura mengeksekusi, mengalokasikan anggaran 386 miliar 700 juta untuk pembangunan masjid ini. 300 miliar 386 miliar. Ini kalau dibelikan kerupuk tutup 1,5. Betul, berarti memang ini membuktikan bahwa pemerintah Sulawesi Tengah, khususnya gubernur, sangat-sangat ingin yang terbaik untuk masyarakatnya, terutama untuk dalam beribadah, Pak Dan pastinya ini juga jadi salah satu hal yang masyarakat tunggu-tunggu. Dan memang di eranya Pak Rusdi Mastura ini cukup masif sekali, Pak, pembangunannya, karena saya sering sekali saya lihat ke sana, cepat sekali sudah terbangun lagi nih, sudah terbangun lagi nih. Jadi memang ini semoga kita harapkan di tahun 2025 bisa dipakai. Nah, tadi juga mungkin bisa Bapak jelaskan kembali fasilitasnya. Memang masjid ini adalah pusat peradaban, sehingga tidak hanya membangun fisiknya, harus ada sarana prasarana yang disediakan dalam rangka menginformasikan peradaban. Contoh di lantai 1 itu ada fasilitas museum. Ada museumnya, ada Pak? museumnya, fasilitas museumnya, fasilitas perpustakaannya, ada juga ruang pengelola, ada ruangan aula yang bisa digunakan untuk sebagai pusat pertemuan, untuk diskusi seminar, maupun yang Pak Gubernur izinkan, salah satunya kalau mau melaksanakan akad nikah. Akad nikah ini kan sakral. Pak Gubernur bilang akad nikah boleh, resepsi tidak boleh. Kenapa? Kalau akad nikah itu dia lebih kepada acara sakralnya. Betul. Jadi ijab kabul, pembacaan ayat suci. Untuk acara hura-huranya atau pestanya nggak boleh. Saya pikir itulah memang esensi dari sebuah masjid. Kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui fasilitas yang dibangun. Nah, selain itu fasilitas di outdoor masjid ada landscape-nya yang luar biasa, dan ada pusat kuliner yang disediakan itu lapangan bola. Lapangan bola itu yang berada di sisi utara masjid itu akan digunakan sebagai pusat kuliner yang nanti memberdayakan UMKM yang berada di wilayah Kota Palu. Nah, kita tahu di wilayah situ sebelumnya pada saat pasca bencana sudah banyak UMKM yang sudah ngetem jualan berusaha. Kita siapkan fasilitasnya
sehingga nanti dengan fasilitas itu juga jadi sumber badan usaha milik masjid. Betul. Untuk mengoperasikan masjid, memelihara masjid, sehingga tidak ada lagi namanya punggutan-punggutan yang akan dilakukan oleh oknum-oknum terkait dengan manfaat masjid. Nah, dengan adanya fasilitas ini, masyarakat bisa kuliner, bisa wisata religi, bisa beribadah, dan juga ada edukasinya juga Pak, ada perpustakaan, ada perpustakaan, ada museum. Jadi betul-betul komplit sesuai dengan esensi pembangunan masjid ini adalah fasilitas untuk membangun peradaban. Nah, seperti itu Emma yang kita bangun untuk di Masjid Raya Provinsi Tengah Baitul Khairat. Betul, luar biasa sekali, karena dengan adanya kuliner juga itu bisa membantu perekonomian masyarakat. Betul Pak. sekali. Dan itu akan bisa membangun kemiskinan juga bisa turut diberantas begitu kan di Sulawesi Tengah. Salah satu menggerak ekonomi kita ini adalah ekonomi kerakyatan dengan melibatkan UMKM. Nah, bayangkan saja kalau misalnya Ramadan, bisa jadi nanti orang tidak sahur di rumahnya, bisa jadi nanti sahurnya di situ. Sahur on the road sama teman-teman. Iya, sahur on the road, ada fasilitasnya. Betul. Dan tempatnya sangat representatif. Kita bikin sebaik mungkin, dan yang paling penting adalah bagaimana kita setelah pasca pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Kita tahu penting. Menjadi kendala utama di sini, kita mudah membangun tapi agak kesulitan memelihara dan menjaga. Terlalu tinggi rasa memiliki, sehingga ada kalanya oknum-oknum tertentu merusak, mengambil. Nah, padahal itu sangat tidak baik, karena melihat kota yang indah, kota yang baik itu bisa dilihat dari fasilitas yang ada. Kalau fasilitas toiletnya bersih, itulah gambaran orang-orang di kota ini berarti orang-orang bersih. Ya gitu. Begitu juga dengan fasilitas yang dibangun, ketika rapi, tertata dan berfungsi dengan baik, berarti orang-orangnya ini bisa memelihara fasilitas-fasilitas pemerintah. Ya, mudah-mudahan ini kita harapkan dari fasilitas yang dibangun tadi yang disampaikan eranya Pak Cudi, membangun fasilitas jalan, fasilitas rumah ibadah, perkantoran, dan fasilitas publik lainnya, ini bisa dijaga dan dipelihara bersama rakyat di Sulawesi Tengah. Betul. Harus digarisbawahi, harus dipelihara ketika sudah selesai dibangun, sudah digunakan, harus dijaga bersama-sama. Sama-sama. Ini luar biasa, saya masih penasaran soal Masjid Baitul Khairat ini, tapi mungkin kita bahas lagi soal Cikasda yang lain, Pak. Selain masjid yang sedang dibangun, mungkin ada program lain yang sudah terlaksana di tahun 2024 itu? Iya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan Emma, kami itu setiap tahunnya itu ada penetapan SK Gubernur terkait dengan proyek strategis daerah. Proyek strategis daerah kami selain pembangunan Masjid Raya, juga ada pembangunan bendung bifurkasi di Kabupaten Banggai, Kecamatan Toili. Jadi itu bifurkasi yang dibangun dalam rangka untuk penyediaan fasilitas air di Kabupaten Banggai. Sebagaimana kita tahu, Banggai ini adalah merupakan lumbung pangan selain Parigi Motong. Selain di Banggai, ada juga kita bangun bendung di daerah Jono Oge, Kabupaten Donggala, juga ada di Ongka, Parigi Motong, dan di beberapa titik lainnya, yang tujuannya adalah tidak lain memberikan dukungan terkait dengan program Astacita Bapak Presiden dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Astacita yang kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Nah, mendorong rehab bendung dalam rangka adalah bagaimana supaya areal persawahan yang ada di Sulawesi Tengah ini terpenuhi kebutuhan airnya, sehingga program Astacita swasembada pangan ini bisa Sulawesi Tengah memberikan kontribusi. Kemarin itu saya ikut rapat di Korem. Jadi Sulteng ini ada 2 target utama. Selain swasembada pangan untuk padi sawah, juga tanaman jagung. Nah, otomatis Cikasda ini punya andil untuk menyediakan air. Kalau air tidak ada, yakin dan percaya tidak akan ada produksi padi, ada produksi jagung. Seperti itu. Nah, untuk air besi sendiri, kita sesuai dengan arah kebijakan Bapak Gubernur, kita mau mendorong salah satu kabupaten ini ketika IKN nanti sudah masif aktivitas perkantoran, kita menangkap untuk
sisi wisatanya, di Iya. mana Bapak Gubernur menetapkan Donggala itu sebagai kota Sunset City. Iya, betul. Ya, dan saya yakin orang Kota Palu yang berada di wilayah Palu, Sigi Donggala itu sudah melihat sendiri. Kita punya Pantai Kura-Kura yang sore itu terlihat sebagaimana fasilitas sunsetnya yang sangat Iya. indah. Namun memang di sana terkendala masalah air bersih. Nah, Bapak Gubernur di tahun 2024 ini sudah membuatkan dokumen perencanaan dan master plan pengembangan kawasan wisata Sunset City. Gunanya nanti adalah merespon tempat orang-orang IKN kalau mau berwisata bisa ke wilayah Donggala Sunset City. Nah, itu perencanaannya sudah dilakukan untuk membangun sarana air bersih dan tahun 2025 ini akan dieksekusi pembangunan fisiknya dengan nilai proyek sesuai dengan dokumen perencanaan kurang lebih hampir 35 miliar. Wow. Iya. Jadi fasilitas air di Boneoge, pusat Iya. laut, Bonebula dan sekitarnya itu bisa terfasilitasi dengan pembangunan sarana air bersih. Jadi yang semua dilakukan Bapak Gubernur tidak ada lain adalah mendukung asta-cita Bapak Presiden, Betul. yaitu penyediaan irigasi yang baik dan juga penyediaan air bersih untuk di kawasan wisata. Air bersih juga selain kawasan wisata juga menangani penurunan prevalensi stunting. Karena kami tahun 2024 kemarin membangun penyediaan sarana air bersih di wilayah Sedoa, di wilayah Tamadue. Nah, karena daerah-daerah tertentu itu adalah daerah yang tinggi angka stuntingnya dan juga punya penyakit endemik seperti sistomiasis. Nah, sisto ini salah satu penyakit berasal dari keong yang dia hidup ketika air itu lahan itu tergenang. Jadi ketika lahan itu dia berada di lahan lembah dan tergenang, airnya tidak mengalir ke sungai, maka itu akan tumbuh masif keongnya. Betul. Nah, kami harus membangun fasilitas drainasenya. Nah, drainase ini adalah salah satu upaya untuk mengeringkan lahan-lahan yang potensial untuk dilakukan kegiatan aktivitas cetak sawah baru. Nah, seperti itu program yang kita lakukan di 2024. Mudah-mudahan melalui kegiatan dan kebijakan Bapak Gubernur ini, angka prevalensi stunting bisa menurun, angka sistomiasisnya kita menurun, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya bisa terbangun dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti itu. Baik. Mbak Emma masih muda dong. Ya, nah, itu tadi tahun 2024, Pak. Ya. Nah, pasti mungkin berkaitan di tahun selanjutnya, di tahun 2025 ini. Betul. Nah, mungkin ada program berkelanjutan lain yang mungkin Bapak bisa jelaskan, atau ada program baru yang Cikasda ingin garap di tahun 2025, khususnya di 3 bulan pertama ini, Pak? Yang pasti 2025 ini adalah bagian kelanjutan yang sudah kita lakukan di 2024. Sebagaimana tadi saya sampaikan, termasuk penyediaan air bersih di kawasan wisata Sunset City itu dimulai perencanaannya 2024. Nah, eksekusi programnya di 2025. Nah, selain itu juga ada beberapa daerah irigasi yang memang perlu penanganan khusus karena program swasembada pangan ini tidak hanya memanfaatkan daerah pertanian yang sudah eksis dilakukan kegiatan usaha tani padi sawah, tetapi juga ada salah satu program mau kita swasembada pangan maka kita harus melakukan peningkatan indeks pertanaman. Betul. Indeks pertanaman itu secara praktisnya gini, 1 tahun itu kebiasaan masyarakat itu kita nanamnya 1 kali untuk padi sawah. Nah, ini mau didorong sampai 3 kali. Karena dengan 3 kali ini adalah salah satu strategi bagaimana swasembada pangan itu terpenuhi. Betul. Nah, supaya masyarakat bisa nanam sampai 3 kali ataupun melakukan percetakan sawah baru, maka air itu harus tersedia dengan kegiatan rehabilitasi maupun penyediaan. Ada yang sekarang mendapatkan program baru untuk Sulawesi Tengah. Salah satunya adalah program irigasi perpompaan, sistem irigasi pompanisasi. Nah, tapi ini sebetulnya untuk area yang tak ada hujan. Nah, daerah tak ada hujan itu yang tidak diairi fasilitas irigasi teknis. Nah, mereka akan mendapatkan dukungan pompa untuk melaksanakan aktivitas cetak sawah baru, dan itu dari PLN yang akan menyediakan fasilitas jaringan elektrisitinya. Jadi konsepnya itu
agriculture electricity. Jadi fasilitas pembangunan sambungan listrik untuk ke daerah area persawahan tak ada hujan. Sehingga menjalankan pompa-pompa ini nanti menggunakan energi listrik, tidak pakai BBM. Kan kita tahu sendiri, kalau mau pakai BBM kasihan petani nanti. Kalau bayar listrik tinggal beli token. Nanti dia dihidupkan melalui energi listrik. Nah, itu program-program yang dilaksanakan di 2025 dalam rangka untuk pemenuhan program Asta Cita serta juga memenuhi tuntutan masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah, karena kita tahu Sulawesi Tengah ini kurang lebih punya potensi lahan pertanian 116.000 hektar. Nah, 116.000 hektar ini kemarin dipaparkan Kadis Pertanian di Korem bahwa kita punya potensi sebesar itu. Kalau airnya tidak ada, maka sudah dipastikan kita tidak bisa swasembada pangan. Nah, memang lebih kecil dibandingkan dengan Sulawesi Selatan ataupun Pulau Jawa, tapi dengan kontribusi yang sekecil apapun, pasti akan memberikan manfaat banyak. Yang penting kita serius dan ada niat baik untuk mengikuti arahan dari Bapak Presiden supaya Indonesia swasembada pangan di tahun 2026. Seperti itu. Semoga betul. Apalagi mungkin memang harus adanya kolaborasi gitu Pak ya dari antara pihak. Tadi Pak Ruli juga sudah dijelaskan dari PLN, dari pertanian dan perkebunan juga itu, dan memang betul-betul harus berkolaborasi. Bukan cuma pihak pemerintah tapi masyarakat juga Pak. Harus bisa sama-sama supaya terciptanya swasembada pangan yang kita harapkan nanti begitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, karena di tahun 2024 sudah lewat, pastinya mungkin ada evaluasi kinerja dari stafnya Bapak mungkin atau mungkin dari Cikasda, bahkan di masyarakat sendiri mungkin evaluasi dari Pak Ruli seperti apa Pak? Baik, alhamdulillah untuk evaluasi kinerja kami itu sudah disampaikan dari pihak Bapeda, ada beberapa pencapaian yang sudah dilakukan evaluasi secara keseluruhan. Untuk Dinas Cipta Karya sendiri ini mendapatkan penilaian kinerja baik. Karena kinerja baik itu ada indikatornya. Tadi terkait dengan indeks kinerja sistem irigasi. Nah, itu kita meningkat dari angka 56 itu sekarang sudah mencapai angka 60, hampir mencapai 70. Karena memang meningkatkan indeks irigasi ini salah satu yang paten harus dilakukan adalah keberpihakan anggaran. Nah, keberpihakan anggaran itu sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur. Tinggal kami yang dari dinasnya itu harus fokus dan mengalokasikan itu sesuai dengan prioritas. Nah, selain indeks irigasi juga terkait dengan penanganan air bersih, kegiatan bangunan gedung, kegiatan penyediaan sanitasi yang baik, dan juga penanganan tanggul penahan untuk daerah pengaman daerah banjir, itu kita semuanya mendapatkan angka nilai kinerja baik. Nah, ini semua tidak lepas dari dukungan Bapak Gubernur untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan usulan yang kami sampaikan dan mengikuti rencana strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti itu, Mbak Emma yang cantik. Nah, pokoknya semoga di tahun selanjutnya, tahun 2025 ini, semua target-target program-program yang ingin dilaksanakan itu bisa selesai. Apalagi tadi Baitul Khairat Masjid bersama Provinsi Sulawesi Tengah bisa terlaksana, dan semua harapan kita bisa terwujudkan. Apalagi tadi tentang swasembada pangan gitu Pak ya. Dan juga penurunan stunting, dan juga tadi penurunan penyakit sistomiasis ya. Dan semoga juga harapan kita bersama masyarakat Sulawesi Tengah, pemerintah itu bisa terlaksana sesegera mungkin. Oke, nah terima kasih banyak Pak Kadis sebagai Kepala Dinas Cikasda. Semoga kedepannya bisa sehat-sehat supaya bisa kembali melanjutkan program-program yang sudah dicanangkan. Dan terima kasih masyarakat Sulawesi Tengah yang sudah menonton. Semoga informasi tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Kadis bisa menambah wawasan kita semua. Saya Irma Octavia, sampai jumpa. Oke, kita minum lagi sekali.